Salam jumpa, Bapak Ibu, Sobat Pembelajar. Kembali lagi di e-learning proses bisnis penilaian PIPK. Pada materi sebelumnya, Bapak Ibu telah mempelajari pengujian pengendalian umum teknologi informasi dan komunikasi atau PUTIK. Mudah-mudahan Bapak Ibu masih ingat dan sudah memahami materi tersebut dengan baik. Pada materi berikutnya, bersama saya, Kurniawan Santoso, kita akan belajar mengenai pengujian atribut pengendalian. Pada materi ini akan dibahas pertama, penentuan penggunaan sensus atau sampel berdasarkan jumlah dokumen dan penilaian PT. Kedua, pengujian atribut pengendalian pada sensus atau sampel. Ketiga, pengujian dengan reperformance. Dan yang terakhir, perumusan simpulan keandalan pengendalian utama. Berikut penjelasannya. Pengujian atribut pengendalian ini akan kita gunakan dalam rangka mengisi tabel C1. Pengujian atribut pengendalian ini kita dokumentasikan dalam tabel C1. Tujuan dari pengujian atribut pengendalian adalah untuk melihat ada tidaknya bukti yang menunjukkan bahwa pengendalian telah dilaksanakan pada suatu dokumen tercetak, file elektronis, maupun pada suatu aplikasi. Cara yang bisa digunakan adalah dengan sensus atau dengan sampling. Teknik yang digunakan adalah review dokumen. Sensus yaitu cara pengumpulan data apabila seluruh elemen populasi diselidiki satu persatu. Sedangkan sampling yaitu cara pengumpulan data apabila yang diselidiki berupa sampel dari suatu populasi. Langkah-langkah dalam pengujian atribut secara sensus. Langkah pertama, tentukan Tolerable Deviation Rate atau disingkat dengan TDR, yaitu tingkat penyimpangan dalam populasi yang dapat ditoleransi, ditetapkan sebesar 5%. Langkah kedua, menghitung tingkat penyimpangan dalam populasi, deviation rate atau DR, yaitu jumlah tidak patuh dibagi dengan jumlah populasi dikalikan dengan 100%. Langkah ketiga, membuat kesimpulan pengujian atribut. Apabila nilai DR kurang dari sama dengan TDR, maka pengendalian andal atau dilaksanakan. Sedangkan ketika deviation rate-nya melebihi dari tolerable deviation rate, dianggap sebagai pengendalian tidak andal atau tidak dilaksanakan. Pengujian atribut secara sampling ketentuannya adalah jika jumlah populasi yang diuji lebih dari 499 atau ketika populasi dengan jumlah 100 sampai dengan 499, pengujian dapat memilih secara sensus atau secara sampling. Langkah-langkahnya adalah yang pertama, menentukan jumlah sampling. Langkah kedua, memilih dokumen yang disampling. Dan langkah ketiga, membuat kesimpulan pengujian atribut. Menetapkan jumlah sampling. Jika hasil penilaian PT tinggi, ARO 10%, TDR 5%, dan MPDR sama dengan 1%, untuk populasi dengan jumlah 500 atau lebih, pengujian dilakukan secara sampling dengan jumlah sampel 77. Bila populasi antara 100 sampai dengan 499, maka jumlah sampel disesuaikan dengan rumus N diminutif sama dengan N kali akar 1 minus N kecil dibagi N besar. N kecil adalah jumlah sampel sesuai dengan perhitungan dan N besar adalah jumlah populasi. Jika hasil penilaian PT-nya sedang atau rendah, ARO 5%, TDR 5%, dan EPDR sama dengan 1%, untuk populasi dengan jumlah 500 atau lebih, pengujian dilakukan secara sampling dengan jumlah sampel sama dengan 93. Bila populasi antara 100 sampai dengan 499, maka jumlah sampel disesuaikan dengan rumus N definitis sama dengan
akar 1 minus N kecil dibagi N besar. N kecil jumlah sampel sesuai dengan perhitungan, dan N besar sama dengan jumlah populasi. Bapak dan Ibu, dalam memilih dokumen yang akan disampling, terdapat dua metode. Pertama, systematic sampling atau pengambilan sampling secara sistematis. Dan yang kedua adalah random sampling. Pengambilan sampel secara sistematis adalah suatu metode pengambilan sampel di mana hanya unsur pertama saja dari sampel dipilih secara acak, sedangkan unsur-unsur selanjutnya dipilih secara sistematis menurut pola tertentu. Random sampling adalah jenis pengambilan sampel probabilitas di mana setiap orang di seluruh populasi target memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih. Sampel dipilih secara acak yang dimaksudkan sebagai representasi yang tidak bias dari total populasi. Membuat kesimpulan pengujian atribut. Karena CUDR kurang dari sama dengan 5%, maka hanya boleh ada kesalahan sebanyak 0 atau 1. Jika jumlah penyimpangan kurang dari atau sama dengan 1, maka pengendalian andal dilaksanakan. Jika jumlah penyimpangan lebih dari 1, maka pengendalian tidak andal atau tidak dilaksanakan. Reperformance adalah salah satu jenis pengujian yang dilakukan dengan cara memeriksa kembali pengujian yang telah dilakukan sebelumnya. Reperformance hanya dilakukan bila simpulan keandalannya tidak andal. Tujuan dari reperformance adalah untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan oleh manajemen akurat dan dapat dipercaya. Reperformance dilakukan dalam situasi di mana penilai tidak memiliki akses langsung ke data yang relevan atau ketika ada keraguan atas integritas data yang diberikan oleh manajemen. Pengisian tabel C1 atau pengujian atribut pengendalian. Untuk kolom nama pengendalian utama diisi dengan nama pengendalian utama dengan tipe pengendalian manual atau ITDM. Untuk kolom nomor sampel atau dokumen diisi nomor sampel atau dokumen. Untuk kolom atribut utama pengendalian diisi centang bila atribut pengendalian utama ada. Diisi strip bila atribut pengendalian utamanya tidak ada. Dalam hal menggunakan sensus dan terdapat lebih dari 5% dari kolom ini berisi tanda strip, maka disimpulkan tidak andal. Dalam hal menggunakan uji petik atau sampling, bila dari 77 atau 93 sampel tergantung arunya, untuk setiap pengendalian utama terdapat lebih dari satu pada kolom ini berisi strip, maka disimpulkan tidak andal. Untuk kolom hasil reperformance hanya dilakukan bila simpulan keandalannya tidak andal. Reperformance dilakukan terhadap dokumen yang tidak ada atribut pengendaliannya. Diisi dengan tidak ada kelemahan, kelemahan tidak signifikan, kelemahan signifikan, atau kelemahan material. Untuk pengendalian utama yang tidak ada, diisi dengan nama pengendalian utama yang tidak ada tersebut. Bapak Ibu Sobat Pembelajar, demikian pembahasan mengenai pengujian atribut pengendalian. Saya harap Bapak dan Ibu telah memahami materi ini dengan baik. Mudah-mudahan materi ini bermanfaat. Sekian dan terima kasih.